Ikut pulanya bantuan pemerintah. Mau cerita ini. Bagaimana seorang ketua fraksi Partai Demokrat yang mengkritik habis-habisan partai politik dan parlemen. Dan kata-katanya pilihannya sangat menusuk ya. Dikatakan bagaimana orang-orang partai sekarang dijadikan ajang untuk orang-orang yang mencari rezeki dan sebagainya. Itu luar biasa itu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa sebetulnya ada kekuatan-kekuatan di luar yang masih bisa bersinergi di dalam untuk apa? Untuk membangun kearifan. Sebab juga saya ingin sampaikan saja bahwa sebetulnya kalau sudah ada suatu kekuatan yang begitu dominan, entah itu Partai Demokrat, Golkar dan sebagainya, ini tidak bisa dihimbau. Tidak bisa dihimbau, didoain nggak bisa, tapi kekuatan tanding. Dan kekuatan tanding itu ada di luar. Tapi juga di dalam ada yang selalu juga sudah merasa bahwa tidak bisa lagi seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya di tengah semua hingar-bingar dan segala macam itu, tentu kita masih bisa membangun kekuatan bersama-sama orang di dalam, di partai, di parlemen, yang juga bisa menekan orang-orang yang masih mungkin kurang memuaskan publik. Ini saya kira sedikit ada pelita di tengah di sepanjang lorong itu yang masih membawa harapan kepada kita. Oke, gitu ya Mas ya. Baik. Tapi kembali apa yang disampaikan oleh Pak Kris tadi. Kami ini kan sebetulnya melihat sesuatu itu ya bukan tontonan ya, tetapi memberikan saat menangkap atau merekam ya. Misalnya seperti di partainya Mas Pohan. Ada yang teriaknya keras, yang satu bagian diam, yang satu bagian ya kelintar-kelintar gitu. Yang satu seperti Pak Hamzah ya kan seperti betul. Itu. Jadi memang kelihatannya ini setup yang menarik ini ya. Iya. Nah, dan saya kira ini tentu bangsa ini baru akan mengalami suatu kristalisasi. Oh, gitu dan menurut ya? saya peradaban baru nanti yang akan terbangun itu bukan peradaban karena memang tentu ada nilai luhur, tapi juga peradaban pertarungan nafsu kekuasaan yang kemudian saling nafsu ini saling untuk bertempur, tapi juga ada peradaban baru. Karena terus terang aja saya melihat bahwa adanya terbongkarnya berbagai macam skandal itu mungkin bukan karena niat baik, tapi juga karena ada yang iri proyeknya tidak merasa ditilep dan sebagainya. Oke, saya cuma mengorek itu aja. Terima kasih. Baik, Bapak, siapa deh? Ya, saya tertarik Mas Wendo tadi mengatakan memang partai-partai sekarang ini sombong nih Pak. Ya, kenapa sombong? Sebenarnya kembali lagi inti daripada... Anda kok sentimen amat sih sama partai-partai sekarang ini? Kan saya menyambung nih Mas. Oh, iya? Saya menyambung Mas Wendo tadi kan. Yeah. Nah, kenapa sombong? Kita coba mencari intisarinya. Artinya jarang orang berpikir sekarang, tapi kita coba pengembangan pemikiran. Jadi saya pikir kalau seandainya orang mengatakan para politisi ini nggak punya ideologi lagi, ya seperti ini hasilnya. Kalau saya mau katakan, kalau seandainya kita nggak punya ideologi, NKRI udah hancur, Mas. Nah, oleh karena itu kita sungguh berharap para politisi ini kembali kepada ideologi Pancasila dan lakukan itu. Kalau Anda melakukan Pancasila, tidak akan terjadi seperti ini. Tidak akan terjadi kesombongan, tidak akan terjadi pembiaran terhadap yang kecil-kecil. Kembali kepada masalah kita yang pembatasan tadi? Ya, kembali kepada pembatas ini kan bicara tentang arogansi. Ya. Nah, tidak peduli dengan suara-suara yang kecil. Tapi kalau dia seorang Pancasilais dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, semangatnya, saya yakin ini akan menjadi satu nilai yang harus diterapkan bahwa demokrasi Pancasila itu adalah mengakomodir semua dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, semangatnya. Nah, kalau kesannya kita katakan kita nggak punya ideologi, ya jadilah seperti ini. Ya, manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia yang lain, rusak kita ini. Kira-kira begitu, ya. Mas. Baik, terima kasih. Tapi bagaimanapun mengakomodir semuanya itu tentu harus ada mekanismenya juga begitu ya. Nah, kalau misalnya ambang batas parlemen itu katakanlah 2,5% atau 5% itu dianggap tinggi, apakah ambang batas parlemen ini ditiadakan saja? Akhirnya nanti kita kembali kepada yang lalu-lalu. Bagaimanapun demokrasi ini kan perlu ada aturan di sana ya. Dan kalau soal Pancasila, saya kira seluruh partai politik yang ada sekarang ini itu sudah menjalankan 4 pilar itu tadi. Pancasila, UUD 45, pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI itu udah harga final, harga mati. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Semuanya ada di sana. Ya, pertanyaannya mungkin ada pembiaran terhadap misalnya pluralisme itu aja pertanyaan. Ya, ini masalah pilihan ya, Pak Slamet. Kalau kita lihat kayak di negara-negara lain, kalau seperti misalnya di Turki, mereka
parliamentary thresholdnya 10%. Nggak bisa kita katakan bahwa mereka jelek. Ataupun seperti Jerman, mereka dengan 5%. Atau Norwegia 5,8%. Banyak pilihan kok di situ. Tetapi itu tadi, kalau saya ya, kita melihat bahwa kalau di Demokrat itu kita moderat saja. Ya harus ada perbaikan lah dibandingkan yang dulu 2,5% gitu, harus ada perbaikan. Nah kalau 5 itu bagus, misalnya 3 juga bagus, tapi kalau 4 bagi kami itu paling bagus begitu ya. Itu tapi jangan sampai tidak ada parliamentary threshold. Saya bukan begini, saya tentu tidak setuju kalau tiba-tiba naik tinggi. Tapi juga kemudian ekstrem yang lain jangan sampai kemudian ini ditiadakan karena bagaimanapun juga itu seleksi. Tapi lebih tadi seleksi alamiah bahwa yang menghukum partai bukan elit partai, tetapi rakyat. Setelah 2-3 kali pemilu, you cuma dapat 1% terus menerus, berarti apa? Rakyat nggak percaya sama kamu. Itu fakta. Tapi jangan kemudian elit berkumpul, ya 7%. Nah, itu menurut saya berlebihan. Selamatnya ada satu. Silakan. Ada ketidakjujuran saya pikir secara teori dan fakta di berbagai negara. Ini ya teman-teman dari Golkar, Demokrat atau yang 9 partai Anda inilah. perkenalkan dulu diri Anda mewakili apa tadi, karena tidak lupa saya perkenalkan. Oke, saya tadi amanat dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Pak Kaban. Saya Anwar, Wakil Sekjen. Jadi kalau ada pertanyaan berkaitan dengan partai nanti saya bisa jawab. Tapi kaitan dengan tadi soal parliamentary threshold, kita setuju sajalah 2%, 3%, 4%, tapi bertahap. Bahkan kalau menurut kami 10% juga tidak apa-apa. Tapi yang prinsip itu adalah kedaulatan suara tidak boleh hilang. Di berbagai negara yang kami sudah kaji, di Turki atau di Australia, di mana saja, bahkan di Chili, itu namanya konsolidasi. Jadi kalau partai kecil itu dapat 1 kursi atau 2 kursi, dia silakan memilih fraksi. Jadi tidak diberangus, tidak dihilangkan, atau tidak dirampok. Boleh dia bergabung dengan fraksi yang lolos parliamentary threshold, mau 5%, mau 10%. Tapi kita kan juga nggak melarang tuh kita nggak melarang kan kalau bergabung. Nah justru dengan yang ditawarkan sekarang itu berlaku nasional apalagi suara satu yang tadi Pak Ketua Umum kami katakan apabila terpilih lalu dia tidak bisa duduk karena dia partainya tidak lolos nasional. Disitulah menurut kami ini melanggar 4 pilar bangsa yang tadi disebut Pak Pohan tadi. Karena keterwakilan sila keempat Pancasila dengan hikmah, kebijaksanaan dan perwakilan itu. Saya kira inilah yang harus dicari solusi. Parliamentary threshold berapa saja silakan, tapi ya bertahap lah gitu. 3%, 4%. Betul, silakan. Kalau 10% ya, tapi nantilah. Tetapi suara rakyat yang 1 kursi pun tidak boleh hilang. Itu prinsipnya. Terima kasih. Pak Ade, sekarang kita coba. Ini menarik ini. Kalau saya penasaran sama Mas Kris, Mas Kris nggak konsisten antara. Jangan dulu dijawab dulu. Giliran saya sekarang. Silakan. Jadi latar belakangnya sama, tapi kok begitu ini nggak tahu belas kasihan tahu apa, saya nggak ngerti ya begitu pilihannya. Jadi saya nggak mau Mas Kris juga sebagai intelektual memilih sesuatu atas dasar hanya karena apa namanya belas kasihan. Belas kasihan nggak boleh. Kita harus mikirin negeri ini juga tidak atas dasar itu kan gitu. Nah terus terang saja saya selalu bilang sama teman-teman bahwa kita orang partai politik, kita punya kewajiban untuk mereformasi partai politik. Terutama yang paling parah sekarang ini yang harus kita perhatikan adalah rekrutmen di legislatif dan juga eksekutif. Seolah negeri yang 200 sekian juta ini kok nggak ada orang yang bagus gitu loh. Nah ini sebenarnya kalau gitu kan dengan parliamentary threshold yang kita selalu diskusikan di DPR itu kita terapkan, itu berarti sumber rekrutmen makin gampang gitu. Nah sekarang kalau dibiarkan misalnya dibiarkan banyak secara alami tadi, comot sana comot sini untuk jadi anggota DPRD tingkat 2, ujungnya ada mohon maaf ya, yang sesungguhnya orang itu profesinya itu tidak bisa muncul ke publik gitu kan. Tapi karena nggak ada, akhirnya dipilih dan terpilih jadi anggota DPRD. Itu banyak kejadian di mana-mana. Itu juga realitas yang nggak bisa kita tutup-tutupi. Nah kita mau pilih yang mana? Kita ingin meningkatkan kualitas demokrasi, ya sumber rekrutmen bagus. Nanti yang di eksekutif jangan sampai nanti karena dari partai ini harus dicomot jadi menteri, kemudian kualitasnya
Itu dalam rangka apa? Akomodasi politik, kan begitu. Dan saya kira tidak setuju juga. Kita tidak boleh juga membunuh pengelompokan masyarakat, apalagi yang tergabung dalam partai politik. Tetapi teman-teman juga tolong juga, begitu diberikan kesempatan oleh rakyat, juga misalnya saya udah ingatkan kepada salah satu tokoh partai pada tahun 99. Begitu dia terpilih, gitu kan, bahkan jadi menteri, saya bilang tolong urus di partai ini bagus betul, di akarnya di bawah. Tapi nggak diurus, dia asik juga menikmati. Kan begitu ujungnya bubar juga. Nah, Partai apa itu? ya nggak usah disebutkan. Ini banyak rahasia juga ya sekarang ya. Kalau itu nggak enak. Kalau nggak itu nggak enak. Ini kita Oke. demokrasi Oke, Pancasila. Bos. Mas Adi, saya boleh Oke, klarifikasi ya. Bos. Saya klarifikasi. Saya tidak kasihan kepada siapa-siapa sih ya. Tidak ada kasihan. Tapi saya bahwa khawatir. Enggak, bukan. Tapi saya menghendaki bahwa penghakiman itu lebih baik oleh rakyat lebih dahulu. 1 kali atau maksimum 2 kali lagi, sehingga bahwa partai yang besar, besar betul ini. Ini persoalannya Mas, bukan menghakimi. Bisa lain juga. Persoalannya bukan menghakimi. Tapi itu segmen 4 aja lah, Mas. Ya, Itu baik. menarik. Ya. Yang jadi hakim kan rakyat, Mas. Pak Kris. Ini rasanya saya sudah dikatakan waktu Ya. habis itu. Ya, waktu habis itu. Jadi dengan demikian, ini sampai kita kehilangan waktu. Ini sebetulnya apa yang jadi masalah kita, ini masalah yang sangat serius karena di luar semua itu sebetulnya latar belakangnya adalah who really I am, siapa diri saya, dan harga diri apa yang saya miliki. Lalu pertanyaan terakhir, kualitas apakah yang saya miliki? Nah, sehingga dengan demikian saya mencoba memahami bahwa memang waktu yang kita miliki ini menjadi sangat sempit. Tetapi tidak apa-apa, kita masih punya 1 segmen lagi. Mudah-mudahan dengan 1 segmen yang ada, kita bisa mencoba menjawab pertanyaan yang masih tergantung. Dengan demikian pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di TVRI, tetap di TVRI, dan tetap di TVRI. Rayakan lagi Pesta Rakyat Simpedes. Jangan sampai ketinggalan. Rakyat Indonesia. Dipilih. Iko barang asli lu yang mana? Dipilih yo. RRI punya acara. Dangding-dangding-des, Pesta Rakyat Simpedes. Aduh, kaget cewek boleh masuk ke pak kita ini. Buat kamu sayang. Dangding-dangding-des, Pesta Rakyat Simpedes. Semua menyambut. Beda gulali ya teteh. Dangding-dangding-des, dangding-dangding-des. Ini mobil nanti milik Beta bawa putar-putar ambo. Anggonyong bye, Mas. Hadiah tambah berlimpah. Buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta meriah, panen hadiah. Pemirsa, kiprah lulusan SMK ternyata juga merambah di bidang budidaya tanaman dan peternakan. Kita simak laporannya. Pemirsa, buah melon ini adalah hasil budidaya tanaman yang dikerjakan secara profesional oleh siswa SMK Pertanian. Dari proses pembibitan hingga masa panen, agar menghasilkan buah berkualitas dengan nilai ekonomi yang tinggi. Lalu bagaimana dengan laporan Anda, rekan Ben? Pemirsa, dukungan terhadap kemandirian pangan juga ditunjukkan dalam bidang peternakan. Para siswa SMK dipersiapkan tidak hanya untuk menguasai budidaya peternakan secara profesional, namun juga mereka dipersiapkan untuk berwirausaha agar dapat menciptakan lapangan kerja. Terbukti SMK tuh bisa. Saya akan kembali untuk dunia SMK. Terbukti SMK bisa.